Halo sahabat Master Team, video ini kami buat untuk memberikan kalian gambaran mengenai cryptocurrency secara komprehensif. Pastikan kamu membaca disclaimer di awal video ini dulu ya, supaya kamu bisa paham betul sebelum berinvestasi di dunia cryptocurrency dan terus mensupport komunitas Master Team sebagai crypto enthusiast terbesar di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tahukah kalian mengenai apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah sebutan atau nama dari sebuah mata uang digital yang eranya dimulai sejak 2009 lalu. Bitcoin bukanlah token pembayaran seperti OVO ataupun GoPay, melainkan Bitcoin adalah sebuah mata uang terdesentralisasi atau umumnya disebut dengan cryptocurrency. Lalu apa sih cryptocurrency itu? Apa bedanya dengan token pembayaran digital ataupun uang kertas yang kita kenal selama ini? Bitcoin muncul dipelopori oleh sebuah nama yang hingga kini masih menjadi misteri, yaitu Satoshi Nakamoto. Nama yang disebut-sebut sebagai pencipta Bitcoin, cryptocurrency pertama yang muncul dan kini masih menduduki ranking pertama sebagai kripto terbaik di dunia dalam segi nilai jual dan fungsinya sebagai alat pembayaran. Secara umum, cryptocurrency didesain sebagai mata uang digital yang sifatnya terdesentralisasi ataupun dengan kata lain, tidak akan dikontrol siapapun, bahkan lembaga keuangan manapun di seluruh dunia. Bitcoin menggunakan algoritma kriptografi SHA-256 dan teknologi Proof of Work, di mana cryptocurrency dibuat dalam teknologi blockchain, yang artinya setiap transaksi atau yang disebut dengan blok terkait dengan blok-blok lainnya dan menghasilkan sebuah rantai atau chain transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain, saling terkoneksi dan membackup antara satu sama lain. Inilah yang membuat cryptocurrency menarik minat banyak crypto enthusiast di seluruh dunia. Karena selain dari keamanannya yang sangat secure, juga fee transaksi yang sangat rendah yang transaksinya dapat dilakukan di seluruh negara di dunia tanpa adanya batasan-batasan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun lembaga perbankan. Masih bingung dengan cara kerja Bitcoin? Yuk sama-sama kita pelajari. Ketika seseorang mengirimkan uang dari satu bank ke bank yang lain, lembaga perbankan tersebut akan merekod dan memvalidasi setiap transaksi masuk atau keluar. Sama halnya dengan Bitcoin, transaksi Bitcoin yang terjadi akan divalidasi oleh blockchain dan diteruskan ke wallet penerima. Bedanya, transaksi yang terjadi di dalam blockchain divalidasi melalui proses mining, yakni proses di mana rangkaian transaksi akan diproses dalam sebuah blok. Dan dalam blok tersebut terjadi sebuah aktivitas di mana penambang atau yang disebut dengan miner saling berkompetisi untuk memecahkan blok tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yakni block rewards. Disinilah para miner di seluruh dunia menggunakan perangkat keras atau hardware penambangan untuk melakukan validasi transaksi yang terjadi di dalam blockchain, yang kemudian setiap transaksinya akan tervalidasi dengan pelabelan hash dan terenkripsi. Pelabelan hash atau validasi inilah yang dinamakan dengan aktivitas Proof of Work atau teknologi yang dipakai oleh Bitcoin. Lalu, apakah semua koin dapat dikatakan cryptocurrency? Apakah kamu pernah ditawarkan untuk membeli sebuah koin baru yang katanya berpotensi menjadi cryptocurrency yang bernilai jual tinggi? Ups, jangan mudah percaya. Kamu harus paham dulu syarat-syarat sebuah koin dikatakan sebagai kripto yang real. Mari kita bicarakan satu persatu. Syarat yang pertama, sebuah koin haruslah memiliki genesis block atau blok pertama yang diciptakan dalam sebuah blockchain, sebuah cryptocurrency. Dalam Bitcoin, blok ini tertulis dengan banyak nol di awal karakter hash dan memiliki hash Melker root, yang berarti hash pertama yang dicatat dalam buku besar blockchain. Yang kedua, sebuah cryptocurrency harus memiliki sebuah wallet yang terintegrasikan dengan ekosistem blockchain, yang artinya seluruh transaksi akan tercatat dalam blockchain dan dapat dilihat melalui Explorer. Explorer adalah sebuah website yang berperan sebagai penampil bagi seluruh transaksi yang terjadi di dalam transaksi blockchain. Kesimpulannya, sebuah real coin haruslah memiliki sebuah Explorer atau buku besar yang transparan dan dapat diakses siapapun. Yang ketiga, cryptocurrency haruslah dapat diperjualbelikan di market. Secara sederhana, siapapun tahu bahwa untuk dapat diperjualbelikan di dalam sebuah platform market terbuka,
sebuah koin haruslah melalui proses validasi dan verifikasi platform market tersebut guna mengecek seluruh persyaratan yang membuktikan bahwa koin tersebut memanglah memenuhi persyaratan sebuah cryptocurrency. Itulah mengapa banyak koin yang dijual dalam tahap ICO atau fase penawaran dan akhirnya tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam market. Karena sejatinya banyak sekali koin abal-abal yang dikemas dalam cryptocurrency dan sebenarnya hanyalah token digital pembayaran biasa tanpa menganut asas sebuah cryptocurrency yang akhirnya koin tersebut tidak pernah diterima oleh market manapun. Setelah membahas mengenai persyaratan sebuah cryptocurrency, pastinya kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat Bitcoin sangat digemari dan tersebar di seluruh dunia? Jawabannya jelas, bahwa banyak negara yang sudah melegalkan kripto seperti negara Cina yang saat ini menggarap kripto sebagai alat pembayaran berskala nasional. Bahkan Indonesia yang saat ini telah melegalkan kripto sebagai komoditi aset digital yang sah untuk diperjualbelikan di Indonesia. Dan masih banyak lagi negara yang sudah melegalkan keberadaan cryptocurrency, baik sebagai alat pembayaran ataupun aset digital. Bukan hanya dari segi keamanannya yang berjalan dalam blockchain, maupun kegunaannya sebagai alat transaksi yang lebih murah dan efisien. Namun juga karena sebuah cryptocurrency memiliki nilai aset yang selalu naik dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan, namun terbukti bahwa cryptocurrency, terutama Bitcoin, memiliki aset yang naik hingga 100 juta %, dihitung sejak tahun kemunculan Bitcoin, yaitu di tahun 2009. 100 juta %? Angka ini sangat fantastis sekali. Namun semua itu memang nyata. Dimulai kemunculan Bitcoin di tahun 2009 yang hampir tak memiliki nilai hingga tahun 2012, 2014 terus mengalami kenaikan nilai hingga tahun 2016. 2019 mencapai nilai aset yang sangat tinggi. Bisa bayangkan sampai angka berapa lagi Bitcoin akan meroket di tahun 2020. Banyak sekali yang masih belum paham bagaimana sebuah aset bisa memiliki kenaikan nilai yang begitu pesat. Mungkin ini yang sering ada di pikiran kamu. Kok bisa sih harga Bitcoin naik dan turun? Nah, kamu juga harus bertanya kepada diri kamu. Kenapa bisa harga kebutuhan pokok naik? Mengapa bisa harga emas naik? Jawabannya adalah adanya supply and demand. Supply adalah ketersediaan, sedangkan demand adalah permintaan. Ketika sebuah cryptocurrency tersebar dan permintaan lebih banyak daripada jumlah ketersediaan, maka disitulah harga Bitcoin terus naik. Bukan hanya itu, penurunan harga juga bisa disebabkan oleh penambang Bitcoin yang menjual secara masif, dikarenakan penambang memperoleh sejumlah Bitcoin dari kontribusinya di dalam validasi transaksi blockchain menggunakan alat mining. Dan faktanya, para produsen alat mining seperti Bitmain, ASIC Miner, Baikal, Inna Silicon, dan produsen besar alat mining lainnya menggunakan momen tersebut untuk menggunakan alat mining hasil produksi mereka sendiri untuk meraup keuntungan melalui dominasi pasar. Fenomena inilah yang membuat harga Bitcoin ataupun alternatif koin terus menurun di tahun-tahun terakhir ini. Fenomena tersebut telah dilihat oleh banyak developer koin dan membuat banyak sekali perusahaan menengah yang meluncurkan kripto untuk tujuan jangka pendek, yang mana koin mereka akan terus menurun nilainya di saat telah diperjualbelikan di market global. Hanya perusahaan berkapital besarlah yang mampu mencetuskan ide dan merealisasikannya dengan menciptakan demand yang akan terus membeli koin mereka. Contohnya adalah koin Stellar yang memiliki mencetak demand dari proyek yang telah digarap, Binance Coin yang terus dipakai untuk transaksi dalam platform Binance, dan yang terbaru adalah Wincash Coin yang menciptakan demand dari partnership. Wincash Coin melahirkan sebuah tren baru, di mana Wincash Coin mencetak demand murni melalui sebuah sistem yang memungkinkan pemerataan supply koin dan agar tidak didominasi oleh orang-orang tertentu ataupun individu yang memiliki kapital besar. Sistem tersebut diciptakan sebagai sistem yang ketat dan fair, di mana Wincash Coin tersebar secara merata tanpa melalui tahapan penawaran awal atau yang biasa disebut ICO. Initial Coin Offering atau ICO biasa dikenalkan untuk menjual sebuah koin dengan harapan sebagai permodalan untuk project koin sebuah perusahaan. Pada tahapan ICO, biasanya koin tidak dapat diperjualbelikan secara bebas
karena belum diperjualbelikan di dalam platform market global. Wincash Coin dari awal sudah menerapkan asas peer-to-peer, yang artinya koin dapat dipindah tangankan, dikirimkan tanpa ada batasan apapun. Wincash Coin telah terbukti sebagai sebuah cryptocurrency yang real dan diterima oleh pasar global. Dalam platform WCC atau Wincash Coin, kita dapat melihat bahwa developer Wincash Coin menargetkan demand melalui jaringan kerjasama atau yang sering disebut dengan partnership, di mana salah satu partnership yang telah berjalan adalah Gift for Dream, sebuah sistem saling bantu yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem inilah yang menciptakan pemerataan dan asas keadilan bagi coin holder. Banyak yang belum tahu bahwasanya sistem Gift for Dream mirip seperti mining, di mana setiap bulannya kita akan mendapatkan block rewards, atau mudahnya dikatakan profit. Namun, seiring berjalannya tahun, era mining tidak seramai dulu, karena kembali lagi bahwasanya mining didominasi oleh produsen-produsen besar yang bebas mengontrol harga. Disinilah melalui sistem Gift for Dream yang membatasi kepemilikan akun dan koin tiap akunnya. Gift for Dream secara tidak langsung menjadi project mining yang fair, tidak dapat didominasi oleh individu manapun, dan semua berjalan seperti halnya blockchain, yakni terdesentralisasi. Inilah strategi cerdas di balik Wincash Coin, bukan untuk beli murah, jual mahal, bukan untuk mencari keuntungan melalui ICO, tidak membiarkan dominasi pasar, dan menciptakan pemerataan dan kesepakatan untuk sama-sama menjaga dan menaikkan nilai WCC. Jadi, bagi Anda yang masih gagal paham dengan sistem Gift for Dream sebagai Ponzi, Anda harus tahu bahwa tidak ada Ponzi yang mau membackup. Wincash Coin sudah menjalin full kontrak untuk membayar seluruh pembayaran di sistem Gift for Dream. Inilah sebenarnya konsep mining modern yang mungkin belum pernah terbayangkan oleh Anda sebelumnya. Dengan konsep mining modern ini, Anda dapat bayangkan bahwa akan selalu ada yang membeli dan menjual. Akan terus ada alasan untuk membeli Wincash Coin tanpa harus tahu menahu harga atau nilai jual WCC di market. Dan fantastisnya, semakin banyak coin holder, semakin langka pula ketersediaan Wincash Coin, karena suplai Wincash Coin hanya 20 juta koin saja. Disinilah sejarah Bitcoin akan terulang kembali. Sekian video edukasi kali ini. Nantikan video-video lainnya yang akan membahas mengenai cryptocurrency lebih lengkap lagi. Salam crypto enthusiast, Master Team Indonesia.